Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini aku Anissa sebagai moderator dalam konten pertama kita. Langsung aja kita mulai. Tanya-tanya kakak. Nah sekarang bisa dikenalin dong nih siapa nih bintang tamu kita. Halo, aku kakaknya Nisa. Hari ini lagi minggu ini lagi jalan-jalan ke Jakarta. Jadi mau dikit-dikit ngobrol. Semoga bisa ditonton sampai akhir ya. Kita langsung aja nih nanya-nanya kakak. Gimana nih kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Anissa gimana kabarnya? Baik juga dong. Kan Gimana? kakak bekerja di bidang kesehatan nih. Gimana sih suka dukanya kerja di bidang kesehatan? Sukanya dulu ya. Sukanya sebenarnya apa yang dipelajari di tempat kuliah itu benar-benar dipakai. Jadi kita benar-benar sesuai sama maksudnya sesuai sama ilmunya gitu. Terus ini kan yang udah dipelajari selama bertahun-tahun, jadi happy aja bisa aplikasiin ilmu yang udah didapat di tempat kerja. Terus juga bisa ketemu sama orang-orang yang kurang beruntung yang sakit ya. Jadi lebih banyak bersyukur kalau sekarang kita tuh sehat banget gitu dan masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari dengan melihat orang-orang yang memang nggak bisa menjalankan aktivitasnya sehari-hari karena sakit. Terus kalau dukanya agak susah libur ya kayak sekarang, apalagi kemarin COVID. Jadi mau pergi-pergi apalagi jauh sama keluarga, jadi agak susah untuk bisa ketemu secara langsung gitu, maksudnya secara terus-menerus gitu. Jadi ini udah tahun ketiga baru bisa pulang. Pertama karena COVID, kedua karena memang liburnya kita nggak pernah lama. Bisa sih ambil cuti, tapi kemarin-kemarin udah ngambil cuti duluan, jadi agak susah. Apalagi di sini kalau anak-anak libur atau tanggal merah libur, kita nggak bisa juga libur. Kenapa? Karena memang ada jadwalnya gitu untuk dapat giliran jaga. Itu aja nggak enaknya sih. Oh ya, pertama-tama apa kasih tahu dulu dong bidangnya di bagian apa? Saya ahli gizi di Rumah Sakit RSUD Sultan Taha Saifuddin Tebo, itu di salah satu di kabupaten di Jambi. Jadi pekerjaan sehari-harinya itu sebagai nutrisionis. Oke. Nah, kalau misalnya bukan kerja di bidang kesehatan atau rumah sakit, kira-kira bakal ambil profesi apa nih? Sebenarnya pengen banget jadi psikolog. Ternyata Ketemu orang-orang gitu. ya mendalami itu apa sih namanya ya, nggak tahu juga. Mendalami sesuatu kayak menilai, oh kalau orang tuh punya sifat begini berarti dia orangnya kayak gini, kayak gitu. Jadi kesini pengen bisa membaca karakter orang itu apa, nggak tahu namanya itu apa. Pengen banget bisa kayak gitu, pengen bisa menilai dari perilaku yang begini begitu, tentang psikologis lah gitu. Karena awalnya sering banget ngebaca kayak ramalan bintang awalnya, tapi sekarang udah enggak. Zodiak gitu. Oh biasanya yang lahir bulan ini biasanya begini, itu dulu, tapi sekarang udah enggak. Terus kayak membaca tanda tangan, oh tanda tangannya begini berarti orangnya begini, kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang ngasih modal nih, tapi kakak mungkin ada nggak sih keinginan buat jualan atau berniaga gitu? Kalau misalnya dikasih kesempatan buat usaha, pengen juga sih usaha, tapi toko makanan kayaknya. Kan toko makanan nih kan banyak banget, sampai banyak saingannya gitu. Kira-kira mau jual apaan emangnya? Mau jual roti. Jual roti. Soalnya kalau nggak laku bisa makan sendiri. Soalnya kan suka banget tuh. Jadi nggak pernah bosen. Jadi kalaupun orang nggak mau, ya udah saya aja makan. Banyak yang beli gitu misalnya. Nah itu kasih inovasinya itu gimana tuh? Oh nanti deh, udah kebayang nih pengen bikin roti apa udah banyak di dalam
Berarti udah sering makan roti Banyak gitu. kok, udah nyobain di mana-mana. Sering pergi-pergi Nyobain di guys. mana-mana. Akhir-akhir ini lagi Jakarta nih, udah hampir seminggu. Akhir-akhir ini sukanya ngapain sih, hobinya gitu akhir-akhir ini? Lagi seneng banget baca-baca novel, baca-baca cerita-cerita romance gitu. Tipe-tipe sekarang kayak jadi lebih melankolis gitu. melo-melo. Iya, itu aja. Kalau jalan-jalan udah males gitu, agak capek gitu, terus bingung juga mau jalan kemana kan. Ke tempat hiburan kalau libur gini juga rame. Terus ke mall ya itu aja gitu, jadi bosan. Kan karena mungkin hobinya itu bisa ganggu waktu tidur, atau mungkin jadi kebiasaan tidur jadi berubah. Nah itu kakak tuh tim yang begadang atau tidur itu teratur cepat gitu? Tim begadang. Iya. Terus kan tetap sehat gitu, terus tetap cerah gitu kayaknya. Nah kasih tipsnya dong. Oh ini sebenarnya kakak kan tipe yang suka tidurnya malam banget tuh ya, lewat dari jam 12. Tapi karena sekarang udah maksudnya punya tanggung jawabnya, besoknya harus kerja, jadi begadang itu nggak boleh tiap malam lagi gitu. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi dipaksakan untuk bisa tidur tepat waktu untuk jam-jam kerja yang padat. Jadi kita kalau mau begadang di weekend aja atau di pas saat liburan aja, karena memang bener-bener nggak bagus, soalnya berpengaruh nih untuk mata hitam gitu kan. Terus juga nafsu makan jadi meningkat, terus juga lesu pagi-paginya gitu. Jadi itu khusus untuk weekend aja atau lagi libur aja gitu. Besok paginya diimbangi dengan makan sehat. Tidur udah nggak bagus, kalau makan yang nggak sehat kan tambahin jelek tuh. Jadinya kalau bisa tetap olahraga, tetap makan sehat. Udah cukup di weekend aja begadangnya gitu. Kalau olahraga tuh kakak senengnya apa? Aku paling seneng itu olahraga yang nggak keluar rumah, jadi di dalam rumah aja. Barbel kek, beban ya, terus aerobik kek, atau jalan berapa langkah gitu di sekitar rumah aja, itu yang paling seneng sih. Berarti kalau aerobik ngeliatin video iya, ngeliatin video aja, ngikutin video aja gitu. Nah buat aku pribadi nanya nih, kalau misalnya tidur begadang, kadang nggak disengaja atau disengaja, itu kan suka banget telat tuh. Nah aku ngeliat-liat nih kakak tidurnya tetap cepet gitu ya, tidurnya tetap walaupun begadang tapi bangunnya tetap cepet gitu, tetap teratur. Nah itu karena kebiasaan atau emang polanya udah terbiasa kayak gitu, atau emang tiap-tiap orang tuh beda gitu? Karena kan kadang bangunnya telat gitu. Kalau dulu selalu bangun itu pakai waker, tapi kalau sekarang nggak pernah lagi. Maksudnya pakai alarm ya. Kalau sekarang nggak pernah lagi karena nggak tahu udah bangun aja, kayak udah emang jam 5 bangun, udah bangun langsung gitu. Nggak ngantuk lagi, walaupun tidurnya cuma mulai jam 3 pagi gitu, terus jam 5 udah bangun lagi gitu. Udah kebiasaan kayak gitu, kebangun sendiri aja gitu, nggak pernah bablas. Udah biasa aja kayak udah biasa tinggal sendiri jadinya udah otomatis. Mungkin karena udah lama tinggal sendiri, jadi kalau ada bunyi-bunyi dikit aja, karena apa sih namanya, kalau agak ngeri, takut, was-was tuh namanya apa gitu, langsung bangun gitu. Nah biasanya kan kalau udah subuh itu langsung kedengeran nih azan nih, langsung bangun gitu. Itu tuh kayak kalau sendiri tuh kayak suka takut gitu kan, ini bunyi apa nih, bunyinya langsung sensitif gitu. Jadi gara-gara kelamaan kayak gitu, jadi udah dikit aja bunyi suara udah langsung bangun gitu. Nah kalau tidur jam 3 pun nanti ada azan ya kebangun aja gitu. Nah kan lagi menyinggung tentang pasangan, tentang anak atau segala macam. Nah menurut kakak dalam menjalanin hubungan sama rekan kerja, keluarga, teman-teman, perlu nggak sih yang namanya kayak lebih banyak physical touch gitu, atau enggak, atau kakak tuh mikirnya cuma cukup hati aja gitu? Kalau sayang tuh cukup hati aja, nggak usah pakai kasih sayang berbentuk fisik gitu. Jujur ya, sebenarnya kalau menurut kakak
Physical touch itu bisa penting, bisa nggak penting. Saat penting itu pada saat kita memang pada saat memang pada saat memang dibutuhkan gitu. Jadi kayak misalnya kita sakit, kayak misalnya kita lagi kangen misalnya gitu. Itu ya kalau satu pasangan gitu, suami istri misalnya gitu, kayaknya butuh yang kayak gitu. Tapi pada saat memang dibutuhkan aja. Kalau pada saat lagi biasa-biasa aja, ya enggak pun enggak apa-apa, karena yang penting itu hatinya, pikirannya. Kalau kita enggak selalu peluk, enggak selalu pegang tangan, tapi hatinya tetap perhatian gitu loh. Jadi bukan omongan juga enggak terlalu ini banget yang kamu udah makan atau sayang, nggak perlu kayak gitu banget. Nggak perlu kayak gitu. Yang penting hati dan perilakunya dilakukan pada saat yang memang dibutuhkan. Momennya pas gitu, bukan semuanya harus peluk, semuanya harus gandengan tangan, semuanya harus pokoknya nunjukin perhatian yang enggak pada tempatnya tuh, enggak lah gitu ya. Pada saat momen-momen tertentu di mana kita lagi butuh, ya physical touch-nya memang penting gitu. Ada yang tipe cuek juga gitu. Ya tipe cuek nggak apa-apa, kakak suka tipe cuek tapi perhatian. Gimana contohnya? Kayak di drakor kan. Mungkin terinspirasi dari drakor, enggak juga. Kayak gini nih, dia kelihatannya kayak nggak peduli, tapi seharian dia mikirin kita gitu. Aduh. Pengen ketemu yang kayak gitu. Jadi misalnya gini, dia nggak berperilaku banyak, misalnya kayak selalu jemput misalnya gitu ya, selalu ada, nggak juga harus kayak gitu. Pada saat dia nggak bisa, dia bisa bilang dia nggak bisa, tapi dia selalu was-was dan cemas sama kita, kayak gitu loh. Pengennya dapet yang kayak gitu. Jadi selalu make sure kalau kita tuh, kalaupun dia nggak bisa, make sure kalau kita pulang ada safe pulang gitu, misalnya aman gitu. Kalaupun memang nggak bisa dengan memang cemas banget, udah langsung berangkat aja, nggak usah pakai aku nggak bisa, udah cukup sekali aja sih ngomong nggak bisanya gitu. Ya dia kasih ya udah kamu naik ini aja biar aku make sure kamu aman gitu, atau gimana. Kayak solusi cepat gitu. Ya solusinya dia pikirin kita tuh gimana, jangan sampai kita kenapa-napa karena nggak ada dia. Oke, ini udah lumayan panjang videonya deh, padahal ngobrolin hal-hal yang ringan-ringan aja sih ya. Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat kakak yang udah Anissa mau ngeluangin waktunya. Walaupun aku nggak tayang dalam video ini, tapi terima kasih sekali. Buat yang lagi lebaran, pulang kampung, terus mau balik lagi, stay healthy, terus juga tetap pakai menjalankan prokes ya, karena kita kan nggak tahu ya kita ketemu sama siapa aja, entah itu di bandara, stasiun, atau dimanapun, bis atau terminal, atau yang mau pulang naik bis. Jadi tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, terus juga menjaga jarak, karena memang belum free banget dari virus-virus jahat gitu. Makan teratur, minum vitamin, tidur cukup. Jangan lupa tersenyum. Iya betul, itu yang terakhir ya. Oke, terima kasih ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.